Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti, saya dari semester 5D. Di sini saya akan mereview mata kuliah metode penelitian hukum yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asistennya Dr. M. Rendi Adidayandi SMH. Yaitu yang pertama, proses penelitian kualitatif. Desain penelitian merupakan cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis, serta serasi dengan tujuan penelitian. Penelitian kualitatif itu harus ditunjang oleh bacaan yang luas dan juga up to date. Jadi nggak boleh yang udah lama. Karenanya, peneliti itu harus mempunyai pengetahuan dan juga wawasan yang luas, serta mendalam mengenai topik yang akan diteliti. Peneliti itu harus terdorong untuk meneliti masalah tertentu yang awalnya itu bersifat umum. Oleh karena itu, peneliti harus mengadakan hubungan dengan orang atau instansi yang akan membantu memberikan data. Lalu, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara dengan audiens dan juga menambah bacaan atau literatur dan dari perpustakaan. Masalah-masalah yang sudah dipilih akan diuraikan dalam submasalah yang kemudian itu dapat melahirkan hipotesis. Selanjutnya, peneliti itu akan menganalisis data-data yang diperlukan untuk menjawab masalah. Peneliti juga dapat memilih metode penelitian akan digunakan dalam memecahkan masalah sambil memikirkan waktu, biaya, dan juga kemampuan untuk menyelesaikan suatu penelitian. Sebelum memasuki lapangan, perlu menentukan populasi dan sampel yang akan digunakan, sehingga mempunyai pegangan untuk mengembangkan instrumen atau alat peneliti. Lalu, setelah alat penelitian diuji dan juga dicoba, maka peneliti itu harus memasuki lapangan untuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, peneliti akan mengolah, lalu juga menganalisis, lalu juga akan menarik kesimpulan, dan yang terakhir itu akan menulis laporan penelitian. Prosedur yang dilakukan harus tepat dan cermat, langkah demi langkah sampai peneliti selesai. Semua langkah ini harus disusun dalam desain penelitian dan disesuaikan dengan waktu, biaya, kemampuan, dan juga kemampuan peneliti ya. Lalu proses penelitian dengan paradigma naturalistik. Terdapat perbedaan paradigma antara peneliti naturalistik dengan peneliti kuantitatif. Dalam penelitian naturalistik itu, peneliti harus menyiapkan audiens, yaitu orang-orang yang akan membantu untuk meneliti dalam mengumpulkan suatu data. Untuk itu, peneliti harus mempersiapkan atau pertanyaan pendahuluan yang diambil dari rumusan masalah untuk ditanyakan kepada audiens. Setelah itu, peneliti juga harus memperhitungkan waktu, biaya, dan juga kemampuan dalam mengumpulkan dalam mengumpulkan data itu juga ditentukan metode yang akan digunakan. Jadi tidak hanya berupa observasi dan juga wawancara, tetapi juga mengumpulkan dokumen lainnya. Ketika awal memasuki lapangan, peneliti itu masih sama dalam menentukan pokok penelitian. Jadi penelitian itu akan menjadi jelas ketika terjun ke lapangan. Di lapangan itu dapat saja topiknya itu berubah apabila lapangan yang dipilihnya itu tidak dapat memberikan data yang dicari atau tidak ada gitu. Apabila hal ini itu terjadi, apabila topik ingin dipertanyakan, maka peneliti harus mencari lokasi yang baru. Oleh karena itu, desain penelitian itu bersifat emergen. Data yang diperoleh langsung dari lapangan itu hendaknya segera diolah dalam bentuk laporan. Laporan hasil observasi ini hendaknya dibuat sewaktu ingatan itu masih fresh gitu. Berdasarkan laporan dan analisis akan timbul pertanyaan baru untuk bahan dalam observasi atau wawancara berikutnya. Demikian, penelitian berjalan terus tanpa ada akhirnya sampai peneliti itu merasa data yang diperlukan itu sudah memuaskan dan juga sudah memadai.
Lalu penelitian itu dapat berakhir karena kehabisan waktu dan juga biaya. Jadi ada akhirnya gitu karena kekurangan biaya dan juga waktu. Oleh karena itu, desain penelitian bergantung pada proses penelitian itu. Jadi ada juga perbandingan desain penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu terperinci dan juga mantap ya. Tapi kalau kualitatif itu tidak terperinci, fleksibel, simple, juga serta berkembangnya itu sambil berjalan gitu. Antara lain mengenal tujuan serta subjek sampai sampel dan juga sumber data. Kalau misalnya kuantitatif itu direncanakan sebelumnya, kalau kualitatif itu baru diketahui jelas setelah penelitian selesai. Lalu juga yang kuantitatif itu mengemukakan hipotesis sebelumnya yang akan diuji kebenarannya. Tidak mengemukakan hipotesis sebelumnya. Lalu juga hipotesis itu kuantitatif itu hipotesis menentukan hasil yang diharapkan. Kalau misalnya kualitatif itu hasil penelitian itu terbuka. Kalau misalnya kuantitatif itu langkah-langkah penelitian dalam desain penelitian itu hasilnya yang diharapkan. Kalau misalnya jadi kalau di kualitatif itu desainnya fleksibel, jadi data-data yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Terus juga analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Lalu kalau misalnya kualitatif itu analisis data dilakukan sejak awal. Jadi bersamaan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.